Di hamparan sawah yang sunyi, di antara kabel listrik yang membentang panjang, atau di ujung ranting yang tampak biasa, seringkali ada satu sosok kecil yang luput dari perhatian manusia. Tubuhnya gelap, hampir menyatu dengan bayangan. Ia diam, tidak mencolok, dan seolah tidak memiliki keistimewaan apapun. Namun, di balik kesederhanaannya tersembunyi sebuah kemampuan yang membuatnya menjadi salah satu pemburu udara paling efisien di ekosistem terbuka. Ia adalah burung yang dikenal sebagai Sri Gunting. Keheningan yang ia tampilkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari strategi. Sri Gunting bukan pemburu yang mengandalkan kekuatan, melainkan ketepatan. Ia tidak terbang tanpa arah, tidak pula membuang energi secara sia-sia. Sebaliknya, ia memilih untuk menunggu, bertengger di titik tertinggi yang tersedia. Ia mengamati dunia di sekitarnya dengan kesabaran yang hampir menyerupai perhitungan matematis. Setiap gerakan kecil di udara, setiap kilatan sayap serangga tidak pernah luput dari pengamatannya. Dalam dunia ilmu perilaku hewan, strategi ini dikenal sebagai sit and wait predation, sebuah metode berburu yang mengutamakan efisiensi energi. Dibandingkan dengan predator yang terus bergerak aktif, si gunting justru meminimalkan aktivitasnya hingga momen yang tepat tiba. Dan ketika momen itu datang, perubahan yang terjadi begitu cepat hingga hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam hitungan detik, ia melesat dari tempatnya bertengger. Sayapnya terbuka dengan presisi. Ekornya yang bercabang, yang menjadi asal dari nama gunting, berfungsi sebagai alat kemudi yang sangat efektif. Ia tidak sekedar terbang, tetapi bermanuver. Setiap gerakannya telah disesuaikan dengan arah dan kecepatan mangsanya. Serangga yang terbang bebas di udara, yang mungkin merasa aman di ruang terbuka, tiba-tiba menjadi target yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemampuan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari adaptasi panjang dalam proses evolusi. Bentuk tubuh Sri Gunting dirancang untuk kecepatan dan kelincahan. Sayapnya memungkinkan akselerasi mendadak, sementara ekornya memberikan stabilitas serta kontrol arah yang sangat presisi. Dalam istilah aerodinamika, struktur ini memberikan keuntungan besar dalam melakukan manuver tajam di udara. Sesuatu yang sangat penting bagi predator yang berburu target kecil dan bergerak dengan cepat. Namun, yang membuat Sri Gunting benar-benar menarik bagi para ilmuwan bukan hanya kemampuannya, melainkan bagaimana ia melakukannya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Banyak burung lain juga berburu serangga, tetapi tidak semuanya mampu melakukan dengan efisiensi yang sama. Sri Gunting dengan pendekatan yang tampak sederhana justru menunjukkan tingkat keberhasilan yang mengesankan. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia alam, kompleksitas tidak selalu terlihat dari luar. Terkadang strategi yang paling efektif justru tersembunyi dalam kesederhanaan. Lebih jauh lagi, perilaku ini juga menunjukkan bahwa Sri Gunting memiliki kemampuan mengambil keputusan yang baik. Ia tidak asal mengejar setiap serangga yang lewat. Ia memilih. Ia menghitung jarak, arah, dan kemungkinan keberhasilan. Dengan kata lain, setiap gerakan yang ia lakukan adalah hasil dari proses seleksi yang cepat namun akurat. Inilah yang membedakan dari sekedar makhluk yang bergerak berdasarkan insting sederhana. Di mata manusia, Sri Gunting mungkin hanyalah burung hitam biasa yang sering terlihat di pinggir jalan atau di atas kabel listrik. Namun, bagi para peneliti, ia adalah contoh nyata bagaimana alam membentuk makhluk hidup menjadi sistem yang efisien, adaptif, dan cerdas dalam konteks lingkungannya. Ia adalah pengingat bahwa kecanggihan tidak selalu hadir dalam bentuk yang mencolok. Dan mungkin justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak perlu terlihat untuk menjadi penting. Ia tidak perlu besar untuk menjadi dominan. Dalam diamnya, ia menguasai ruang udara yang bagi makhluk lain tampak bebas. Dan dalam setiap gerakan cepat yang hampir tak terlihat, ia membuktikan bahwa ketepatan selalu lebih berharga daripada sekedar kekuatan. Jika pada pandangan pertama, Sri Gunting tampak seperti pemburu yang tenang dan penuh perhitungan, maka pengamatan yang lebih lama akan memperlihatkan sisi lain yang jauh lebih mengejutkan. Di balik tubuhnya yang kecil dan warna bulunya yang gelap, tersembunyi sebuah karakter yang oleh para peneliti sering dianggap tidak sebanding dengan ukurannya. Burung Sri Gunting tidak hanya berburu serangga di udara, tetapi juga dikenal luas karena perilaku agresifnya terhadap ancaman yang jauh lebih besar. Dalam banyak pengamatan lapangan, Sri Gunting terlihat menyerang burung pemangsa seperti elang, gagak,
bahkan burung yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar darinya. Perilaku ini dalam ilmu etologi disebut sebagai mobbing, sebuah strategi pertahanan di mana hewan kecil secara aktif mengganggu dan mengusir predator. Yang menarik, tindakan ini bukanlah bentuk keberanian tanpa arah. Ini adalah strategi yang memiliki tujuan jelas, melindungi wilayah dan meningkatkan peluang kelangsungan hidup. Dengan mengusir predator sejak awal, Sri Gunting mengurangi kemungkinan ancaman yang sama kembali ke area tersebut. Dalam konteks evolusi, perilaku seperti ini memberikan keuntungan yang lebih besar, karena satu tindakan berani dapat mencegah banyak resiko di masa depan. Namun, yang membuat perilaku ini semakin menarik adalah cara Sri Gunting melakukannya. Ia tidak menyerang secara sembarangan, ia memilih momen, arah, dan sudut serangan dengan presisi. Biasanya, ia akan mendekati dari belakang atau dari atas, menyerang dengan cepat, lalu menjauh sebelum lawan sempat bereaksi. Pola ini diulang berkali-kali, menciptakan tekanan psikologis pada predator yang jauh lebih besar. Dalam banyak kasus, predator tersebut akhirnya memilih untuk pergi, bukan karena terluka, tetapi karena terganggu secara terus-menerus. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam dunia alam, dominasi tidak selalu ditentukan oleh ukuran fisik. Ada faktor lain yang sama pentingnya, yaitu keberanian, ketepatan, dan konsistensi dalam bertindakan. Sri Gunting mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melukai secara serius, tetapi ia memiliki kemampuan untuk membuat lawannya merasa tidak nyaman, bahkan terganggu secara berkelanjutan. Dan dalam banyak situasi, itu sudah cukup untuk memenangkan pertarungan. Selain itu, perilaku agresif ini juga berkaitan erat dengan sifat teritorial. Sri Gunting adalah burung yang sangat menjaga wilayahnya. Area tempat ia berburu dan bersarang bukan hanya sekedar ruang hidup, tetapi juga sumber daya yang harus dipertahankan. Setiap makhluk yang dianggap mengancam, baik secara langsung maupun tidak, akan segera dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Sri Gunting, bertahan hidup bukan hanya tentang mencari makan, tetapi juga tentang mempertahankan ruang yang memungkinkan kehidupan itu berlangsung. Menariknya, keberanian ini tidak hanya ditunjukkan kepada predator. Dalam beberapa pengamatan, Sri Gunting juga menunjukkan perilaku dominan terhadap burung lain yang berukuran serupa. Ia tidak ragu untuk mengusir atau mengintimidasi jika merasa wilayahnya terganggu. Ia menunjukkan adanya hierarki sosial yang terbentuk secara alami, di mana individu yang lebih berani dan konsisten dalam mempertahankan wilayah akan memiliki posisi yang lebih kuat. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang patut diperhatikan. Keberanian Sri Gunting bukanlah tindakan impulsif, melainkan hasil dari keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Setiap serangan yang ia lakukan membawa potensi bahaya. Namun, dengan pengalaman dan adaptasi, ia mampu meminimalkan risiko tersebut hingga tingkat yang dapat diterima. Inilah yang membuat perilakunya tidak hanya berani, tetapi juga cerdas. Bagi para ilmuwan, Sri Gunting menjadi contoh menarik tentang bagaimana perilaku kompleks dapat muncul dari makhluk yang tampak sederhana. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan dalam dunia hewan tidak selalu terlihat dalam bentuk yang spektakuler, tetapi seringkali tersembunyi dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil secara konsisten. Keputusan untuk menyerang, untuk bertahan, atau untuk mundur, semuanya merupakan bagian dari strategi yang lebih besar. Dan disinilah Sri Gunting kembali menantang cara kita memandang kekuatan. Ia mengajarkan bahwa ukuran bukanlah penentu utama, bahwa keberanian jika dikombinasikan dengan ketepatan dan pemahaman situasi dapat mengubah posisi yang lemah menjadi dominan. Dalam dunia yang penuh persaingan, ia tidak memilih untuk bersembunyi, ia memilih untuk menghadapi. Di langit terbuka yang tampak bebas, ternyata ada aturan yang tidak terlihat. Dan Sri Gunting dengan segala kesederhanaannya telah memahami aturan itu dengan sangat baik. Di balik kelincahan dan keberaniannya, burung yang dikenal sebagai Dicrurus macrocerus, susah sekali, menyimpan peran yang jauh lebih besar daripada sekedar pemburu kecil di udara terbuka. Ia bukan hanya individu yang bertahan hidup, melainkan bagian dari sistem yang lebih luas, sebuah jaringan kehidupan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dalam sudut pandang ilmu ekologi, keberadaan Sri Gunting bukanlah kebetulan, melainkan sebuah komponen penting dalam menjaga keseimbangan alam. Setiap hari, tanpa disadari oleh manusia, Sri Gunting mengonsumsi berbagai jenis serangga, belalang, kumbang, capung, dan berbagai serangga terbang lainnya menjadi bagian dari siklus hidupnya. Aktivitas ini yang tampak sederhana sebenarnya memiliki dampak besar terhadap lingkungan.
Dengan memangsa serangga dalam jumlah yang signifikan, Sri Gunting berperan sebagai pengendali populasi alami. Tanpa kehadirannya, jumlah serangga tertentu dapat meningkat secara tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat merusak tanaman dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Para peneliti melihat peran ini sebagai bentuk regulasi biologis, di mana predator alami membantu menjaga stabilitas populasi mangsa. Dalam konteks pertanian, kehadiran Sri Gunting bahkan dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan alami bagi tanaman. Ia bekerja tanpa suara, tanpa bahan kimia, dan tanpa campur tangan manusia. Namun hasilnya nyata, keseimbangan tetap terjaga.